Work from home, istilah ini menjadi booming saat serangan virus corona merebak hampir di seluruh belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dan saat WHO meningkatkan status menjadi pandemi COVID-19, banyak perusahaan yang memberlakukan work from home, di mana para karyawan melakukan aktivitas bekerja mereka dari rumah, menyusul instruksi stay at home. Kegiatan work from home diberlakukan. Ada berbagai banyak perubahan yang harus diadaptasi, seperti pegawai BUMN PT Pertamina Mor 4 Jawa Tengah, Martia Mulia Asri. Di awal kebijakan work from home diberlakukan, dirinya cukup senang karena bisa berkumpul lagi dengan suami yang juga bekerja di luar kota dan anak sematawayang mereka. Namun, bekerja dari rumah memberi konsekuensi berbeda. Intensitas bertemu yang terlalu sering membuat ruang privasi untuk bekerja menjadi semakin sulit. Ya WFH sih awalnya sih seneng ya, karena apalagi aku biasanya jauh sama suami. Dia di Jakarta, aku di Semarang, terus tiba-tiba dia bisa kesini karena dia WFH juga. Tapi lama-lama juga ada berantemnya, ada keselnya, karena sama-sama butuh ruang privasi buat kerja. Aku di kamar, dia di sini, kita punya space pribadi sampai jam 8 sampai jam 4 itu tidak bisa diganggu karena kita sama-sama kerja. Cuma enaknya bisa ngelihat anak, oh ternyata dia itu waktunya tuh dari jam segini sampai jam segini tuh ngapain, awalnya tuh kayak gimana. Biasanya kalau kerja kan nggak tahu ya gitu, apalagi kita yang biasa mobile, akhirnya jadinya kirim dokumen pakai paket. Menunggu bisa sampai 3 hari karena dokumen itu belum sampai. Udah gitu pekerjaan administrasi, apalagi kayak awalnya printer nih, kita nggak punya mesin cetak kertas, kita mesti ngebiasain untuk gimana mensiasati dokumen-dokumen yang paperwork itu bisa kita kerjain tetap. Meski begitu, work from home memberikan kesempatan orang tua untuk lebih mengetahui hasil belajar anak, agar anak semata wayangnya tak bosan dan tetap mau belajar. Sistem kupon dan reward berupa mainan menjadi alternatif lain. Biasanya awal-awal dia bingung kenapa nggak boleh main sama teman-temannya, karena kalau misalnya jam 4 itu waktunya dia main sama teman-temannya. Awalnya kita bohongin dulu, Kio nggak bisa main ya, Kio lagi tidur siang atau apa. Lama-lama dia nanya kan, kok aku nggak boleh main sih sama teman-temanku. Terus kita jelasin kalau ini tuh ada virus, kalau misalnya kita touching, kalau misalnya kita pegangan itu virusnya bisa kena, nanti kayak bisa sakit. Awalnya tuh dia kayak kesiksa karena kalau sama gurunya kan lebih sabar. Kalau kita kan kadang ditarget, kok ini belum selesai, cepetan dong gini-gini. Awalnya dia udah pokoknya aku nggak mau sama Mio belajarnya. Tapi waktu aku pakai target, kalau misalnya satu lembar itu dapat satu voucher, dia mau. Aku pengennya mainan ini dan aku mesti 12 lembar nih. Jadi nanti kadang dia sendiri nagih, aku pengen belajar dong sama Mio gitu supaya dapat voucher gitu. Meski jam kerja lebih longgar, namun kejenuhan juga membayangi para pekerja work from home. Apalagi di masa pandemi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan, banyak sektor terimbas. Harapannya sih supaya cepat normal ya, karena kita juga sebenarnya nggak tega kalau di sekeliling kita juga banyak yang nggak bisa dapat penghasilan, karena kita tuh bosen di rumah. Udah gitu pengen keliling jalan-jalan aja di mobil tapi nggak keluar dari mobil gitu supaya tetap physical distancing. Terus ngelihat di luar tuh banyak tukang jualan yang nggak laku, udah gitu banyak kayak pemulung yang bingung atau ojol-ojol yang diem karena nungguin orderan gitu, malah jadi nggak tega sendiri. Wah ini memang ini ya, semoga cepet selesai dan bisa ekonomi itu berputar lagi supaya nggak ada lagi yang kelaparan. Udah 7 malam ya. Restu Indah melaporkan. Terus ini ya ada